Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Kris. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Dalam pembelajaran keperawatan medikal bedah, kita akan selalu mengawali dengan review atau peninjauan anatomi fisiologi agar nanti dalam proses pemahaman tentang patofisiologi atau bagaimana terjadinya penyakit itu, kita bisa memahami organ-organ yang bekerja secara abnormal sehingga fungsinya itu mengalami gangguan. Pada pengertian sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless, di mana respon sistem endokrin sifatnya lambat, tidak seperti dengan sistem saraf yang cepat, tetapi kalau sistem endokrin dia bersifat memakan waktu, bisa dalam hitungan menit, jam, bulan, atau tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui satu media yang disebut dengan hormon. Jadi setiap kelenjar endokrin itu dia menghasilkan hormon yang bertindak sebagai pembawa pesan yang melalui aliran pembuluh darah itu dibagikan ke setiap sel agar hormon atau penyampai pesan ini dapat menerjemahkan pesan sebagai suatu tindakan. Pada tubuh manusia terdapat beberapa kelenjar endokrin antara lain dari atas kepala di dalam kubah tengkorak letaknya di bagian serebral otak itu terdapat kelenjar pineal. Kemudian ada hipotalamus sebagai pengatur. Kemudian semakin ke bawah dari kelenjar hipotalamus ada kelenjar pituitari atau hipofise. Pada bagian leher ada dua kelenjar, yaitu kelenjar tiroid dan juga kelenjar paratiroid. Nah, pada bagian dada di belakang sternum terdapat kelenjar timus dan kemudian pada renal di atas kutub dari renal disebut dengan kelenjar adrenal. Nah, kemudian pada pankreas di abdomen merupakan juga bagian dari kelenjar endokrin. Dan pada kelamin pria atau wanita, pada wanita terdapat kelenjar ovarium dan pada pria terdapat kelenjar testis. Mari kita kupas satu persatu tentang kelenjar endokrin. Yang pertama adalah kelenjar hipofise atau pituitari. Letaknya dalam rongga kepala dekat dasar otak. Kemudian yang kedua ada kelenjar pineal di atas kelenjar hipofise. Kemudian yang ketiga kelenjar tiroid pada bagian leher atau disebut dengan kelenjar gondok. Letaknya di leher bagian depan. Kemudian yang keempat kelenjar paratiroid. Diletaknya di dekat kelenjar tiroid. Kemudian yang kelima kelenjar timus. Dia berada di dalam mediastinum di belakang osternum. Kemudian yang keenam, kelenjar pankreas. Di dalamnya ada pulau-pulau Langerhans atau islet of Langerhans. Kemudian pada kutub ginjal, kelenjar suprarenal. Dan yang terakhir pada kelenjar kelamin, pada pria itu di testis dan pada wanita di ovarium. Setelah yang disampaikan pada bagian depan tadi bahwa setiap kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon yang disekresikan ke dalam pembuluh darah. Nah, hormon ini adalah suatu bahan kimia yang disekresi oleh satu atau sekelompok sel ke dalam cairan tubuh yang menyebabkan timbulnya efek fisiologis pada sel lain dari tubuh yang mempunyai reseptor untuk bahan tersebut. Dan ini memakan waktu cukup lama, tidak sekejap seperti halnya pada sistem nervus. Sifat-sifat hormon, dia bekerja secara spesifik pada organ.
bagian tubuh tertentu atau pada aktivitas tertentu. Nah, hormon ini dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Kemudian hormon bekerja lambat, tapi pengaruh hormon tidak spontan, seperti pada pengaturan oleh saraf. Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Jadi, hormon diproduksi apabila dibutuhkan. Nah, seperti pada gambar tentang hormon dan sel target. Jadi, hormon yang disekresikan oleh sel endokrin atau kelenjar endokrin dialirkan di dalam pembuluh darah, kemudian nanti dia keluar dari pembuluh darah untuk mencapai organ target. Nah, jika hormon tersebut cocok dengan reseptor atau penerima yang ada pada dinding sel target, maka dia akan menyampaikan pesan sesuai dengan fungsinya. Tetapi jika reseptor tidak cocok dengan hormon yang dikeluarkan melalui pembuluh darah tadi, maka dia tidak akan berespon apa-apa dan tidak bisa menyampaikan pesan itu. Jadi, setiap hormon mempunyai target spesifik terhadap organ-organ sesuai dengan pesan yang mau disampaikan, ya. Nah, secara skema dapat dijelaskan demikian bahwa hipotalamus, ya, hipotalamus ini dia mensekresi dua jenis hormon. Ya, ada yang bagian menghasilkan hormon yang nanti dialirkan melalui saraf, yaitu hipotalamik hipofisialis, yang targetnya adalah hipofisis posterior atau bagian belakang, yang hormon dihasilkan disimpan dalam bentuk ADH, nama hormonnya antidiuretik hormon, dan oksitosin. Kemudian ada juga pada bagian hipotalamus yang mensekresi dua jenis hormon, yaitu releasing hormon dan inhibitory hormon. Nah, dua jenis hormon ini dia akan disekresi melalui pembuluh darah yang disebut dengan hipotalamik hipofisial portal vessel yang mencapai organ target hipofisis anterior. Nah, hipofisis anterior akan menghasilkan hormon, yaitu growth hormone, kemudian ACTH, thyroid stimulating hormone, prolaktin, dan gonadotropik hormone, yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kelenjar-kelenjar endokrin antara lain, yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, kelenjar hipofise atau pituitari, dia merupakan sering disebut master gland karena dia mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lain. Nah, pituitari atau hipofise ini dia punya 3 lobus. Tapi yang paling sering kita dengar itu ada 2 lobus, lobus anterior dan lobus posterior. Tetapi yang ketiga disebut dengan lobus intermediate, yaitu di tengah-tengah. Nah, seperti pada gambar tadi sudah dijelaskan, bahwa hipotalamus itu akan menghasilkan hormon, satu disekresi menuju ke anterior pituitari dan satunya ke posterior pituitari. Nah, kalau ke bagian hipofise posterior, hormon dialirkan melalui pembuluh darah. Dan jenis hormon yang dihasilkan oleh bagian posterior dari hipofise ada 2, yaitu antidiuretik hormon dan oksitosin. Sedangkan hormon yang dari hipotalamus yang disekresikan melalui jaringan pembuluh darah atau neuron, ya, itu menghasilkan bagian anterior menghasilkan beberapa hormon, yaitu
thyroid stimulating hormone yang akan merangsang kelenjar tiroid, kemudian adrenocorticotropic hormone yang akan merangsang pada adrenal cortex, kemudian follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone akan merangsang pada kelenjar kelamin, testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan, kemudian growth hormone yang akan merangsang seluruh tubuh, prolaktin pada kelenjar mame atau payudara, dan endorfin untuk reseptor nyeri. Nah, pada lobus anterior dari hipofise, hormon yang dihasilkan antara lain growth hormone atau somatotropik. Dia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, merangsang sintesa protein. Nah, kemudian ada prolaktin, dia merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan juga laktasi. Kemudian thyroid stimulating hormone, dia akan merangsang kelenjar tiroid, kemudian menambah metabolisme lemak, dan gonadotropin hormone bisa dalam bentuk luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone, dia mempengaruhi pertumbuhan serta maturasi fungsi organ seks sekunder dan primer. Serta terakhir adalah adrenocorticotropic hormone merangsang pembentukan steroid dari korteks adrenal. Nah, pada lobus posterior ya, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut dengan neurohypophysis. Nah, hormon yang dihasilkan ada dua, yaitu antidiuretik hormon atau vasopressin yang fungsinya untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus choledochus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Sedangkan oksitosin, dia merangsang pengeluaran air susu ibu, kontraksi uterus, terlibat dalam transfer sperma dan traktus reproduksi wanita. Kelenjar selanjutnya adalah pineal. Pineal terletak di atas kelenjar hipofise, menghasilkan hormon melatonin yang fungsinya untuk mengatur sekresi oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Kalau kita lihat, dia ada di sini ya, warna ungu ini adalah kelenjar pineal. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid pada area leher ya, terletak di leher bagian depan di samping kiri dan kanan trakea. Kemudian kelenjar tiroid menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu triiodotironin, tetraiodotironin, dan tirokalsitonin. Nah, ini letaknya di bagian leher pada kelenjar tiroid. Nah, bahan dasar pembentukan hormon pada kelenjar tiroid ini adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Adapun fungsi dari kelenjar tiroid, yang pertama mengatur kegiatan metabolik, yang kedua merangsang oksidasi, yang ketiga mengatur penggunaan oksigen dan pengeluaran CO2, yang keempat mempengaruhi perkembangan susunan saraf, yang kelima merangsang pertumbuhan. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini dia menempel pada bagian anterior dan posterior, ini gambarnya ya. Kedua lobus kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon paratiroksin. Yang titik kuning ini adalah kelenjar paratiroid. Fungsi paratiroid yang pertama, dia meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat. Kemudian meningkatkan reabsorpsi tulang sehingga serum kalsium meningkat. Jadi maksudnya reabsorpsi kalsium oleh tulang. Kemudian organ target dari pituitari dari paratiroksin hormon itu adalah tulang, ginjal, dan usus halus. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke lien atau spleen. Jaringan utama pankreas terdiri atas asini, dia berfungsi untuk menghasilkan getah pencernaan ke dalam duodenum.
Kemudian Pulau Langerhans, dia tidak mengeluarkan sekretnya tetapi langsung ke dalam darah. Nah, Pulau Langerhans ini terdiri dari beberapa sel, yaitu ada sel alfa, sel beta, sel C, dan sel D. Nah, pada Pulau Langerhans, sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Kemudian ada sel beta. Nah, sel beta ini mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati. Ya. Untuk sel C dia mensekresi somatostatin yang berpengaruh dalam pertumbuhan, ya, menekan growth hormone, ya, menghambat saluran cerna, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Nah, sel D dia mensekresi polipeptida atau gastrin. Seperti pada gambarnya, ini adalah pankreas, ya. Ini kaputnya, ya. Nah, kemudian ini korpusnya. Nah, ini berhubung dengan duodenum. Untuk kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal. Nah, kelenjar adrenal ini jika dipotong, ya, terdiri dari dua lapis. Ada yang medula adrenal, ada yang korteks adrenal. Nah, ini gambarnya. Kalau dipotong seperti ini, ya, akan terlihat pada bagian korteks atau kulit dan medula bagian dalam. Tetapi kalau menyamping, nah, ada zona reticularis, ada zona fasciculata, dan zona glomerulosa. Nah, medula adrenal itu fungsinya sebagai bagian dari sistem saraf otonom. Sehingga 90% hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin atau adrenalin, sisanya norepinefrin. Nah, fungsi dari medula adrenal ini meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernapasan, dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Nah, pada bagian korteks, dia terbagi 3 zona. Ya, tadi zona glomerulus yang fungsinya menghasilkan aldosteron atau mineralokortikoid. Yang fungsi dari hormon aldosteron atau mineralokortikoid adalah merangsang penyerapan ion natrium dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium, sehingga mempertahankan tekanan osmotik darah. Efek primer pada metabolisme air dan mineral. Ya. Sedangkan zona fasciculata, dia akan menghasilkan kortisol atau hormon kortikoid, fungsinya untuk meningkatkan pembentukan glukosa dari asam amino, anti alergi dan inflamasi, menghasilkan energi, efek primer pada metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Serta zona reticularis yaitu menghasilkan androgen atau efek maskulinisasi dan estrogen, ya. Kemudian efek primer untuk tanda-tanda seks sekunder. Nah, selanjutnya adalah kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini terletak di dalam mediastinum di belakang osternum. Dia menghasilkan hormon timus, hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Biasanya ukuran pada bayi kira-kira 10 gram dan akan bertambah pada masa remaja 30-40 gram. Kemudian berkerut, ya. Nah, kemudian kelenjar timus ini berfungsi yang pertama mengaktifkan pertumbuhan badan. Nah, kemudian mengurangi aktivitas kelenjar kelamin dan sebagai imunitas tubuh. Nah, selanjutnya kelenjar testis. Nah, kelenjar testis ini terletak di bagian interstisial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Nah, hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan
sifat kelamin. Sedangkan hormon testosteron dia berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Nah, ada 3 macam sel di testis. Yang pertama adalah spermatogonia atau dihasilkan spermatozoa, kemudian ada Leydig, testosteron dan luteinizing hormon, ya. Nah, dan sertolin. Nah, kalau kita lihat pada gambar, ini testis ya yang menghasilkan tadi hormon testosteron. Nah, kalau pada wanita ada kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon-hormon folikular dihasilkan oleh folikel de Graaff. Nah, hormon progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum. Nah, hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Sedangkan hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder pada wanita. Nah, demikian referensinya, silahkan nanti dibaca untuk melengkapi yang sudah kita jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa.